Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan lanjutkan dengan simulasi atau demonstrasi di Logisim. Oke, jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas komponen-komponen rangkaian sequential yaitu latch dan flip-flop. Sekarang waktunya kita coba untuk simulasikan di Logisim dulu ya. Nah, pertama ya teman-teman juga mungkin bisa lakukan atau implementasikan contoh rangkaian yang ada di slides ya, misalnya untuk splash ya dan yang lain-lain juga. Nah, ini sebetulnya saya hanya akan memberikan contoh ya bagaimana input outputnya kita bisa observe ya dari Logisim. Jadi pertama saya akan coba tunjukkan dulu bagaimana rangkaian latch dan flip flop kita rangkai from scratch. Lalu nanti ternyata kita akan lihat juga ternyata di Logisim itu juga sudah ada komponen flip flop yang sudah jadi di sini ya. Nah, ini nanti kita akan lihat. Oke, pertama untuk latch ya. Nih, ini juga sebetulnya sudah ada contohnya di slide. Jadi komponen latch yang paling dasar itu menggunakan dua buah gerbang NOR. Lalu outputnya atau state-nya itu nanti masing-masing menjadikan feedback untuk latch yang bentuknya secara silang gitu ya. Jadi yang key yang atas ya, state ya, key itu jadi input untuk atau feedback input ke yang di bawah, yang key komplement untuk yang di atas yang R-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya, langsung aja nih. Ya kalau resetnya 1, maka state-nya jadi reset ya, low. Kalau 00 dia akan tetap sama. Kalau 01 maka jadi set. Sorry, ini S-nya 1, R-nya 0 ya, maka akan jadi set ya. Kalau ini sama, nah akan bermasalah kalau 11 ya. Dua-duanya akan low. Oke, nah satu lagi ini contoh lain ya untuk yang low aktif. Jadi kebalikan. Jadi kalau biasanya setnya 1, resetnya 0, maka state-nya akan high. Ini kebalikan, kalau setnya 1, resetnya 0, maka state-nya akan low. Seperti ini. Nah, ini juga kebalikan, kalau 00 malah dia error. Oke, nah sekarang kita coba lihat yang gated SR latch. Nah, gated ini sebetulnya, jadi kalau yang tadi SR latch itu seperti yang udah kita bahas di slides ya, dari slides, ini tidak mensyaratkan adanya clock gitu ya. Jadi mau apapun itu clocknya ya, jika kita inputnya kita ubah-ubah, maka state-nya atau output-nya akan ikut berubah juga ya, tergantung dengan inputnya. Nah, sekarang kita bisa kontrol dia dengan sinyal enable. Sinyal enable ini nanti kita bisa hubungkan dengan clock, sehingga latch ini hanya akan aktif pada saat clock-nya high atau 1 ya. Nah, contoh saya nolkan dulu di sini. Ini kita ubah-ubah inputnya, tidak akan berpengaruh selama enable-nya 0 gitu ya, low. Nah, sekarang kalau kita buat high enable-nya, lalu katakanlah kita buat set ya, maka sekarang berubah. Dan seterusnya ya. Begitu juga untuk yang gated di latch, ini implementasi di latch ya, yang menggunakan clock ya, synchronize. Jadi kalau kita disable ya di sini, nah ini nggak akan berubah, state-nya nggak akan berubah kalau inputnya kita ubah-ubah. Pada saat kita jadikan high ya, enable-nya kita buat high, maka ini akan berubah state-nya sesuai dengan inputnya ya. Ini karakteristik di latch. Oke, nah sekarang flip flop. Flip flop itu kita bisa rangkai dengan menggunakan dua buah latch secara cascade ya, seperti ini. Jadi kalau masih ingat ya, karakteristiknya flip flop itu state-nya hanya akan berubah jika ada perubahan clock dari low ke high. Ya, ini untuk yang active high ya, positive trigger ya. Jadi selama tidak ada perubahan clock dari low ke high, ini kita ubah-ubah inputnya juga nggak akan ngaruh gitu ya. Oh, satu saya lupa kasih label ini, misalnya Q ya.
Ini adalah Q, yang di bawahnya adalah Q complement ya. Nah, oke, sekarang saya ubah jadi low dulu ya. Dan saya ingin tadinya kan set ya, apa namanya state-nya saya ingin reset ya. Lalu pada saat saya ubah clock-nya dari 0 ke 1, maka dia akan berubah gitu ya. Sekarang saya ubah lagi, pengen saya reset lagi. Nah, ini belum terjadi nih resetnya nih. Tapi pada saat saya ubah dari clock-nya dari 0 ke 1, baru dia ke reset setnya ya. Jadi seperti itu. Kalau saya buat 00 akan tetap sama ya. Saya ubah lagi apa namanya? Seperti ini baru nanti ke reset. Oke. Nah, sekarang untuk yang di flip flop ya. Di flip flop juga bisa dirangkai secara cascade menggunakan dua buah di latch gitu ya. Nah, di sini ini tidak akan ada perubahan selama tidak ada perubahan clock dari low ke high. Nah, sekarang saya coba clocknya saya buat low, lalu saya buat high, maka baru ada perubahan state ya. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Oke, nah kalau ini negative age ini agak kebalikan ya. Jadi dia akan berubah pada saat perubahan dari low high ke low. Nah, ya high ke low dia baru berubah. Saya buat high dulu ya. Nah, pas saya set high ke low, maka baru berubah state-nya. Oke, nah itu untuk apa namanya komponen latch dan flip flop yang kita buat dari ya from scratch gitu ya. Nah sekarang saya pengen kasih lihat juga di folder atau memori ini nih ada beberapa komponen dasar flip flop ya. Register, counter juga ada di sini. Cuma saya akan mulai dengan flip flop ya. Sebetulnya sama yang lain juga, T flip flop, JK flip flop ya. Ups, mungkin JK aja. Oke. Nah, seperti yang sudah pernah dibahas di slide ya, simbol ini yang ada segitiganya ini adalah clock. Nah, saya akan kasih lihat juga. Jadi ada satu input clock ya di dalam wiring clock. Nah, ini bisa kita pakai. Saya taruh di sini. Ini nanti akan dihubungkan ke semua clock yang ada ya. Ups, taruh panjang. Clock. Ya. Oke. Nah, katakanlah sekarang saya punya input ini T yang nanti dipakai untuk T dan atau R ya, T atau D. Sama ya. Ini coba mensimulasikan seperti apa yang pernah kita coba ya, slide. Lalu untuk J sama K mungkin beda ya. J sama K saya bedakan. J. Lalu K. Oke. Output. Nah, karena pakai clock ini bisa kita langsung simulasikan ya. Mungkin saya ubah-ubah aja dulu ya. Untuk pertamanya misalnya seperti ini. Simulate yang tick enabled. Jadi kalau tick enabled ini maka dia akan otomatis jalan ya. Lalu saya ubah inputnya, maka pada saat clocknya berubah dari low ke high, ini yang di flip flop akan berubah ya. Untuk test flip flop dia akan sama ya, karena 0 itu tidak berubah gitu kan. Nah kalau 1 baru nanti di toggle. Oke. Nah untuk yang JK sekarang 00 sama, ya kan, 11 toggle. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk simulasinya saya stop dulu sebentar.
Nah, ada satu lagi input yang kita bahas untuk yang asynchronous input, ya. Di sini ada apa namanya, preset dan clear, ya. Preset, clear juga sama ya. Jadi saya coba kasih dulu di sini. Ini untuk preset ya misalnya. Oke, nah kalau untuk preset ya, kita hubungkan ke sebentar. Ini preset. Lalu clear ya. Ups, salah. Buat sambungan ke sini. Nah, oke. Nah, ini sekarang state-nya semuanya satu ya, semua high. Sekarang kalau saya langsung clear-kan ya, maka dia akan otomatis low semua atau reset. Nah, ini saya set low lagi, saya preset, otomatis dia akan high semua. Nah, ini kurang lebih ya, apa namanya, sekilas demonstrasi atau simulasi dengan menggunakan Logisim untuk komponen Latch dan flip-flop. Oke, sekarang kita break dulu, kita akan lanjutkan lagi dengan analisis rangkaian sequential pada video selanjutnya.